Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kami kelompok mata kuliah Marketing Communication dari kelas 4C Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Jadi pada kesempatan ini kami akan membawakan presentasi terkait dengan hasil analisa kami terhadap perspektif marketing communication pemasaran film animasi Indonesia terbaru, yaitu film Jumbo. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jadi film Jumbo ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Don yang berjuang menghadapi perundungan dan rasa kehilangan. Nah, hingga akhirnya ia menemukan kekuatan dalam persahabatan, keberanian, dan penerimaan dirinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kosi Fadila Marsyakinari dengan NPM 023123076 dan teman saya El Hasnadif Lukman 023123048 Dan saya dan Vito Vito Arfiansa dengan Arfian. NPM 023 123 dan 028. Nah, kita masuk ke fase pertama, teman-teman. Di sini ada 4 poin utama, itu dari segi geografis, demografi, psikografis, sama perilaku. Pertama, mereka itu menganalisis karakter ceritanya. Jadi kan film ini bertemakan persahabatan, keberanian, sama penerimaan diri. Maka di sini demografisnya itu anak-anak, keluarga, remaja, sama dewasa muda. Kemudian psikografisnya itu pecinta animasi, nasionalis lokal, dan pencari hiburan keluarga. Dengan perilaku-perilaku audiensnya ini yang suka uh, film lokal, terus aktif di media sosial kayak Instagram, TikTok, dan X. Nah, untuk biografinya sendiri, ini fokus utamanya itu di Indonesia. Lalu nantinya akan ekspansi ke 17 negara. Nah, bagian kedua ini pesan komunikasi apa yang disesuaikan untuk menarik segmen tersebut. Jadi pesan yang disesuaikan komunikasinya di sini itu pertama membangun kebanggaan nasional. Jadi kan film animasi Indonesia setara dengan Pixar. Nah, di sini ada pesan-pesan dari emosi nostalgianya, yaitu mereka pakai lagu Kumpul Bocah sama Selalu Ada di Nadimu, BCL. Menggunakan public figure seperti BCL, Ariel Noah, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih tim pemasaran film Jumbo ini mengidentifikasi audiens utamanya, menganalisis timingnya. Jadi film ini dirilis saat liburan Lebaran, kemudian dari tema ceritanya. Jadi mengangkat isu universal seperti yang saya bilang tadi, itu kisah persahabatan, keberanian, sama penerimaan diri. Jadi tema ini tuh relevan untuk semua usia, terutama anak-anak dan keluarga. Kemudian ada tokoh dan suara. Tim marketingnya ini menggunakan artis terkenal seperti BCL, Ariel Noah, Cinta Laura untuk menarik perhatian. Kemudian gaya visual dan emosinya. Jadi animasi ini bergaya internasional mirip seperti Pixar namun dengan sentuhan lokal. Jadi cocok untuk keluarga muda yang menghargai kualitas visual modern. Kemudian strategi media sosialnya itu mereka aktif promosi di Instagram, di TikTok, di X, dan platform favorit remaja dan dewasa muda lainnya untuk menunjukkan bahwa kampanye ini juga menyasar generasi digital savvy. Kemudian, apa karakteristik demografis dan psikografis yang digunakan untuk menentukan segmen pasar film ini? Nah, untuk karakter demografisnya, tadi sebenarnya sudah sempat saya jelaskan juga. Usia 5-35 tahun ini merupakan anak-anak, remaja, hingga keluarga muda.
Kemudian untuk statusnya itu seperti anak-anak sekolah, pelajar, keluarga muda, sama profesional muda. Untuk pendapatannya, pastinya kelas menengah ke atas, punya akses ke bioskop dan media digital. Kemudian untuk domisilinya itu perkotaan dan pinggiran kota yang ada di Indonesia, yang tentunya bisa menjangkau bioskop. Kemudian untuk karakteristik psikografisnya, pertama ini ada nilai hidup. Jadi mereka-mereka yang menjunjung persahabatan, kekeluargaan, keberanian, sama penerimaan diri. Kemudian gaya hidupnya itu suka hiburan berbobot. Jadi mereka menghargai karya lokal berkualitas, aktif di media sosial. Nah, motivasinya itu mencari tontonan inspiratif. Jadi membanggakan karya anak bangsa serta hiburan keluarga yang mendidik. Selanjutnya, bagaimana film Jumbo ini diposisikan di pasar dibandingkan dengan film kompetitor dalam genre yang sama, misalnya animasi petualangan atau drama keluarga. Jadi film itu punya slogan bahwa mereka itu karya lokal berkualitas internasional. Jadi mereka setara dengan Pixar, tapi dengan sentuhan budaya Indonesia. Kemudian emosi cerita yang kuat, membahas tema universal. Kemudian visual dan produksi superior ini melibatkan 20 studio kreatif terbaik di Indonesia dan 420 kreator. Nah, kemudian ciptaan dari Indonesia. Jadi membangun kebanggaan terhadap produk dalam negeri di industri animasi. Kemudian pesan utama apa sebagai positioning yang ingin disampaikan melalui kampanye pemasaran untuk membedakan Jumbo dari film lain. Nah, pesan yang disampaikan ini yang pertama ada film animasi lokal berkualitas dunia. Kemudian menampilkan kualitas animasi setara Pixar tapi tetap berjiwa Indonesia. Kemudian mengangkat nilai universal seperti yang tadi, persahabatan, keberanian, penerimaan diri dengan rasa lokal. Kemudian membuktikan bahwa karya anak bangsa ini bisa bersaing secara global. Selanjutnya, menjadi pilihan hiburan keluarga inspiratif saat momen spesial seperti Lebaran. Baik, fase kedua akan dijelaskan oleh teman saya, LH. Lalu ada fase kedua, yaitu yang pertama ada tema, narasi, dan storytelling. Film Jumbo mengangkat tema tentang kehilangan, keberanian, dan kekuatan imajinasi anak-anak. Dalam strategi pemasarannya, kisah Don yang berusaha tetap positif walaupun kehilangan orang tua diangkat untuk menciptakan koneksi emosional. Cerita ini dikemas untuk bisa relatable dengan pengalaman banyak keluarga. Ya, next. Lalu ada emosi dalam kampanye. Dari sisi emosional, kampanye Jumbo memainkan beberapa emosi sekaligus. Nostalgia lewat nuansa dongeng dan hubungan keluarga. Kegembiraan ditampilkan lewat visual penuh warna dan karakter imajinatif. Lalu inspirasi dari perjalanan Don yang tetap semangat menghadapi kesulitan. Cerita di balik layar. Untuk memperkuat keterlibatan emosional, Jumbo juga menonjolkan cerita di balik layar. Film ini melibatkan lebih dari 400 animator lokal dan menggandeng artis-artis ternama Indonesia seperti Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari. Ini memperkuat kebanggaan nasional dan memperluas jangkauan audiens. Next. Lalu ada visual branding. Visual branding film Jumbo juga sangat diperhatikan. Posternya dirancang cerah dan penuh keajaiban. Trailernya dikemas dengan ritme emosional yang menarik, dan logonya menggunakan font bulat serta ceria. Semua elemen ini mencerminkan identitas film sebagai tontonan keluarga yang penuh kehangatan. Oke, next. Lalu ada tagline dan slogan. Tagline film ini juga sangat kuat secara emosional, seperti berani bermimpi, tak takut kehilangan,
dan petualangan besar. Petualangan besar dimulai dari hati yang kecil. Slogan ini mencerminkan nilai inti cerita, yaitu tentang keberanian dan kekuatan imajinasi, dan langsung mengena di hati audiens. Next. Lalu di fase kedua ada yang terakhir, yaitu strategi timing peluncuran. Dari sisi timing, Jumbo dirilis saat libur Lebaran, waktu di mana keluarga besar biasanya berkumpul. Ini strategi yang tepat untuk mendorong nonton bareng keluarga. Selain itu, kampanye promosi juga dioptimalkan lewat media sosial, influencer parenting, dan komunitas sekolah. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Vito Arfiansyah. Selanjutnya ada meningkatkan film Jumbo melalui media sosial, yaitu untuk meningkatkan awareness film Jumbo, menggunakan media sosial seperti TikTok, X, Twitter, YouTube untuk menampilkan show trailer, serta berkolaborasi dengan influencer movie dan movie reviewer. Aktivitas promosinya yang dilakukan meliputi countdown menuju hari rilis, teaser eksklusif dan behind the scenes serta mini games berhadiah merchandise film. Next. Strategi meningkatkan engagement audience yaitu sebelum rilis mengadakan live session di Instagram dan TikTok bersama aktor dan sutradara serta kuis online berhadiah tiket premier. Sesudah rilis akan ada tantangan TikTok dengan berhashtag Jumbo Dance Challenge kami dan juga merilis konten-konten eksklusif di sosial media. Next. Selanjutnya ada strategi kampanye digital film Jumbo, yaitu menjalankan kampanye dengan hashtag Jumbo Adventure dan Jumbo The Movie. Ada juga filter AR berbentuk karakter Jumbo yang bisa dipakai di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Dan konten kreatif lainnya, fan art challenge di Instagram. Next. Selanjutnya ada user generate dan konten dan buzz marketing. User generate-nya itu untuk mendorong fans membuat konten pengalaman nonton film Jumbo dalam bentuk meme, video, reaction, dan fan art. Lalu buzz marketingnya itu menciptakan trending topik di X serta berkolaborasi dengan YouTuber dan podcaster untuk review dan diskusi film. Next. Yang terakhir ada brand partnership dan media placement, yaitu brand partnershipnya contohnya Teh Botol Sosro ya, bekerja sama dengan brand makanan dan minuman untuk menu spesial bertema Jumbo dan memproduksi merchandise resmi seperti boneka dan kaos. Untuk media placementnya melalui iklan dan ditayangkan di sosial media, bioskop, dan platform streaming. Dan jenis promosinya dilakukan mencakup advertising, sales promotion, public relation, digital marketing, dan direct marketing. Next. Ya, baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.